yang undang itu namanya Effendi Simbolo. Ini bilang kawan, ya kawan. Tapi di Komisi 1 ini termasuk paling galak ini. Saya juga kalau masuk ruangan Komisi 1 yang saya stres hanya lihat kalau ada Effendi aja. Tapi saya kira itulah seorang wakil rakyat yang benar. Wakil rakyat ya harus kritis. Wakil rakyat harus tajam. Wakil rakyat harus berani. Tapi jangan galak-galak, Pak. Kan kita hopeng. Tapi gak apa-apa, itu kan. Ya, kita bisa kuat karena kita dapat suatu sanggahan yang kuat. Kalau kita hanya menghadapi yes man semua, ya, apa yang disampaikan pemimpin, apa yang disampaikan penguasa, apa yang disampaikan pemerintah, semua yes sir, iya pak, ya, itu tidak baik. Itu tidak bisa kita hasilkan suatu masyarakat demokratis yang benar yang kita butuh. Kita butuh suatu sanggahan selalu. Kita butuh, itu namanya check and balance. Itu namanya mengingatkan kita. Dan kadang-kadang kalau kita diingatkan, gak enak rasanya. Dikritik gak enak rasanya. Tapi itu sebetulnya menyelamatkan kita. Itu mengamankan kita. Itu sangat baik untuk kita. Tapi sifat manusia ya, kalau diingatkan sering. Kadang-kadang kita diingatkan orang tua kita sendiri. Kalau kita ingat, kalau saya ingat masa muda saya, ya aduh, saya merasa banyak penyesalan. Kenapa dulu saya begitu? Kenapa saya dulu bandel waktu muda? Ya kan? Tapi katanya kalau yang bandel itu yang jadi jenderal. Saya juga melihat suatu fenomena, ya, fenomena tentang apa itu, tentang orang Batak. Fenomena orang Batak ini saya heran, kok juga di tentara saya lihat begitu banyak orang Batak, dan rata-rata memang jagoan. Saya lihat umpamanya ya, sejarah kita lihat ada TB Simatupang, ya kan, tokoh pada usia muda sebetulnya ya menjadi kepala staf angkatan perang. Tangan kanannya Pak Sudirman dan Pak Nasution. Nasution pun Batak. Iya kan? Mahathir Panabian, Sahala Raja Guguk, Faisal Tanjung, banyak kali ya. Dan memang ciri khas orang Batak yang saya lihat di tentara itu yang satu, fisiknya kuat. Mungkin di daerah Batak itu banyak gunung, Pak. Harus naik turun gunung. Jadi kuat. Kalau tim olahraga selalu yang paling sulit mereka itu. Cross country lah, halang rintang lah, ya kan? Pak, jadi Pak Mahidin ini tuh jago ini. Jago cross country, jago tembak kan, ya. Dulu nggak tahu sekarang. Romulo Simbolon itu juga jagoan. Rating saya benar-benar jagoan itu. Kornel Simbolon itu orang-orang hebat semua. Faisal Tanjung, Luhut Binsar Panjaitan, dan sifatnya juga kalau orang Batak itu suka
bicara keras. Saya tanya, kenapa mereka bicara keras? Memang banyak gunung dan lembah di daerah Batak. Dan selalu apa adanya, selalu terbuka. Kalau orang Jawa Tengah itu kan lalu katanya kalau orang Jawa itu kalau ditawar makan harus minimal 3 kali. Silakan gitu. Orang Jawa selalu nolak dulu. Enggak, silakan. Ketiga kali dia baru. Kalau orang Batak ditawar langsung dia. Benar nggak? Apain lagi? Ya kan? Orang Batak, apain lagi lama-lama? Ya, orang Batak itu sifatnya kalau di Jawa itu sama orang Banyumas itu hampir sama. Orang Banyumas juga dianggap itu, kalau bicara keras. Saya sering ditegur itu oleh ibu saya sendiri. Bahwa kamu ketawa kok keras banget. Jadi saudara-saudara, walaupun ini semacam apa ya, semacam katakanlah kenang-kenangan nostalgia, karena saya banyak berkiprah tentunya sebagai mantan prajurit, yang saya kenal juga demikian. Tapi di sipil pun tokoh-tokoh itu banyak sekali. Apa itu lawyer ya? Apa namanya? Advokat. Yang paling jago juga bata-bata gitu. Ya. Hotman Paris Hutapea. Ya kan? Mbak, di mana? Kadang-kadang kalau ada satu kasus, ya yang di sini Batak, di sini Batak, ya kan? Adnan Buyung Nasution, berikan. Di politik begitu juga, ya kan? Effendi Simbolon, ya kan? Jadi, Mbak ini, jadi ada sesuatu mungkin yang membawa. Tapi hal yang satu yang saya lihat, dari dulu saya lihat orang-orang Batak itu kerja keras. Kerja keras. Mungkin juga karena daerahnya juga daerah banyak gunung dan banyak lembah. Jadi mungkin ambil air aja susah, ya kan? Dan nyanyinya pasti bagus orang Batak. Kenapa? Karena juga banyak hutan, banyak gunung dan banyak lembah. Saudara-saudara, saya datang ke sini tadi karena perintah Pak Effendi Simbolon. Saya tentunya ucapkan selamat Rakernas, ya. Dan saya kira saudara-saudara harus bangga dengan silsilah, dengan sejarah dan latar belakang. Mereka yang tidak mengerti asal-usul mereka, mereka yang tidak mengerti sejarah mereka, kadang-kadang mereka itu bingung dalam alam yang begitu penuh dengan dinamika, persaingan, dan sebagainya. Jadi kita harus selalu hormat dan bangga dengan pendahulu kita, hormat dan bangga kepada orang tua kita, sesepuh kita, hormat dan bangga dengan adat istiadat kita, asal usul kita. Dan itulah saya lihat peran daripada himpunan-himpunan seperti PSBI. Saya lihat niatnya sangat baik. Niatnya adalah untuk memelihara adat istiadat, untuk mengenang asal usul budaya istiadat ini sangat penting. Karena bangsa yang tidak hormat sama sejarahnya, bangsa yang lemah. Bangsa yang tidak punya harga diri. Bangsa yang punya rasa rendah, bukan rendah hati, rendah diri kadang-kadang. Melihat budaya orang lain cemerlang, melihat kebaikan bahwa budaya lain, seni lain, tradisi lain itu lebih baik, dan kita akhirnya, saya lihat saudara-saudara, untuk itu saya ucapkan selamat
Dan saya kira ini adalah sesuatu perkuatan terhadap bangsa kita. Tidak berarti saudara akan membangun sekat terhadap marga-marga lain atau suku-suku lain atau adat istiadat lain. Jadi saudara bangga menjaga sejarahmu, menjaga latar belakangmu, asal usulmu, penuh kehormatan dan penuh dengan harga diri. Saya kira itu, saudara sekalian. Ini penting karena kalau kita kembali, kita berada bagian dari bangsa Indonesia, kita harus juga bangga dengan sejarah bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia ini merdeka, berdiri, bukan sebagai hadiah, melalui perjuangan yang panjang dengan penuh liku-liku, penuh naik turun, penuh pengorbanan, dan juga daerah saudara Tanah Batak juga menyumbang pejuang-pejuang yang dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pahlawan nasional Sisinga Mangaraja, tokoh yang dibanggakan. Bukti bahwa kemerdekaan kita bukan sesuatu yang jatuh dari langit, harus kita rebut. Nah, sekarang masalahnya adalah sesudah kita merdeka, apa kita mampu menjaga kemerdekaan itu dan mengisi kemerdekaan itu.